Kabupaten Bogor, Jawa Barat Minggu sore. Kepulan asap hitam pekat membumbung tinggi ke udara. Situasi di lokasi pun mencekam saat terdengar beberapa ledakan dari dalam pabrik yang terbakar. Api dengan cepat menjalar ke bagian bangunan lain. Besarnya api diduga dipicu banyaknya material mudah terbakar. Tim pemadam kebakaran Kabupaten Bogor berjibaku menjinakkan api agar api tidak merembet ke bangunan lain, termasuk ke permukiman warga. 11 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan. Sejumlah karyawan yang berada di dalam pabrik berlarian menyelamatkan diri. Warga yang rumahnya berdekatan juga ikut panik, takut api menjalar ke rumah mereka. Sempat terjadi adu mulut antara sejumlah warga dengan relawan di lokasi kebakaran. Untuk awal langsung membesar terdapat laporan dari sektor Gunung Putri dan Cilengsi langsung merapat ke lokasi. Sampai sekarang api belum dapat dikuasai. Sementara itu, penyebab kebakaran diduga berasal dari sambaran petir yang mengenai area lantai 2 pabrik. Hingga minggu petang, proses pemadaman masih terus berlanjut. Di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, satu balon udara terbakar dan jatuh saat ada perayaan Festival Balon Udara di Ponorogo, Jawa Timur. Ya, ratusan penonton pun panik dan berlarian menyelamatkan diri. Balon bermotif berwarna orange ini tiba-tiba saja terbakar saat awal terbang. Tentu saja ratusan penonton panik dan berusaha menyelamatkan diri. Puing pecahan balon dan api berjatuhan dari udara ke atas kepala penonton. Penonton pun berlarian dan menyelamatkan diri. Satu balon lainnya yang berwarna hijau ini malah ikut terbakar akibat terkena percikan api. Balon pun gagal terbang. Beruntung tidak ada korban jiwa akibat kejadian ini. Peristiwa ini terjadi di kemeriahan saat digelarnya Festival Balon Udara di Desa Japan, Ponorogo. 50 balon udara dari 50 kelompok ini akan memamerkan hasil kreasi balon udaranya di persawahan Desa Kadipaten Ponorogo. Ke-50 balon udara ini kesulitan terbang karena angin kencang. Sulit naik ini ya? Sulit naik ini, macam layangan ini. Ini angin sangat kuat ini. Jadi nggak bisa naik? Susah, naik susah. Festival ini digelar oleh Polres Ponorogo yang mencegah penerbangan balon udara tanpa awak yang meresahkan warga. Kita bertujuan untuk menyiapkan wadah bagi seluruh masyarakat Ponorogo. Rencananya kegiatan ini akan menjadi agenda tahunan sebagai potensi wisata. Sekaligus untuk mencegah agar tidak ada warga yang menerbangkan balon udara tanpa awak sebab membahayakan dan memicu kebakaran. Pemirsa, hujan deras dan angin kencang melanda kota Bandung, Jawa Barat. Akibatnya 2 papan reklame besar roboh dan menimpa 4 kendaraan. Ya Allah. Hujan deras disertai angin kencang melanda kawasan Soekarno-Hatta, Buah Batu, Kota Bandung, Jawa Barat. Sejumlah warga pun panik. Mobil pejetnya. Angin kencang juga menyebabkan 2 papan reklame besar roboh. Satu papan reklame roboh di area parkir sebuah restoran dan menimpa 4 kendaraan. Akibatnya, mobil rusak parah. Sementara seorang juru parkir nyaris tertimpa papan reklame. Lagi hujan besar, tiba-tiba ini reklame langsung jatuh. Saya kebetulan lagi ada di sini, untung ke ini sama mobil truk. Kalau nggak ada mobil truk nggak tahu gitu kan. Tadi itu sekitar jam 1-an lah, kurang lebih jam 1 kejadian, tiba-tiba langsung. Satu papan reklame lainnya roboh di lokasi lain dan menutupi badan jalan hingga membuat kemacetan. Petugas gabungan pun berupaya mengevakuasi puing material papan reklame dari jalan. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Melana, iNews melaporkan.
Pemirsa, selain di Bandung, Jawa Barat, hujan deras dan angin kencang disertai butiran es juga melanda kawasan Jember di Jawa Timur. Ya, sejumlah pohon tumbang dan menimpa rumah warga. Info terkini, Posko Tagana Kabupaten Jember, hujan deras. Hujan deras disertai angin kencang mengguyur kawasan Kabupaten Jember, Jawa Timur. Warga juga menemukan butiran es saat hujan turun. Kencangnya angin membuat sejumlah pohon tumbang dan menimpa rumah warga. Sejumlah atap rumah warga juga rusak akibat tertiup angin. Juga hujan angin, lalu juga itu ada hujan es, lalu juga yang pohon tumbang ya. Ada juga di sekitar ini juga ada plafon yang sampai roboh. Gitu ya. Memang berapa menit hujan anginnya kira-kira? Oh, lumayan, sekitar 10-15 menit. Hujan deras yang terjadi cukup lama ini juga membuat jalan raya tergenang banjir. Sejumlah pengendara yang berupaya menerobos banjir mengalami mati mesin. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiyarto, iNews melaporkan. Pemirsa, demi sebuah tantangan di media sosial, seorang remaja di Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat tewas tenggelam saat siaran langsung di media sosial. Korban terjun ke dalam kolam setelah menerima hadiah sebesar uang Rp100.000. Seorang remaja nekat terjun ke dalam kolam setelah menerima kiriman uang dari penontonnya di Lasuang Batu, kawasan SMA Negeri 9, Solok Selatan. Korban yang diduga tidak mahir berenang seketika terseret ke area yang dalam dan tenggelam. Korban yang panik berteriak meminta tolong serta meminta temannya untuk segera membawakan ban pelampung. Teman korban berupaya memberikan pertolongan, namun karena kondisi air, korban terseret. Tim SAR gabungan melakukan pencarian dengan menyisir lokasi embung dan penyelaman. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan dievakuasi ke rumah duka. Kasus ini dalam penanganan pihak kepolisian. Setiap tantangan menarik untuk dilakukan, namun kondisi ini harus disesuaikan dengan kemampuan diri. Dari Solok Selatan, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi mohon jangan ditiru. Kenapa? Karena ini membuat mental anak-anak ini seolah-olah mereka berani untuk melakukan sesuatu yang harganya ataupun nominalnya ini sebenarnya tidak sebanding dengan nyawa. Dirinya, pemirsa. Ini memang fenomena seperti ini memang kerap kali muncul di Indonesia, dan ini kita harus mengenai mental untuk mengemis, pemirsa. Betul. Ya, ini perkaya lagi keahlian diri kita dengan belajar sesuatu mungkin gitu ya, dan mungkin kalau ditantangin seperti itu mungkin dipikirkan terlebih dahulu nih, aman gak buat kita sebelumnya gitu pemirsa. Jadi biar tidak ada kejadian serupa lagi kembali terjadi. Iya, dan kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Nelayan di Pulau Belitung digegerkan dengan penemuan 21 kg narkoba jenis sabu yang terdampar di pantai Pulau Ulat Bulu, Kabupaten Belitung. Ya, ini kedua kalinya pemirsa, nelayan Belitung menemukan paket narkoba tak bertuan di laut. Pak Cita ngeliat kan apa misalkan mulai kan jadi dibuka. Kali ini enggak, kali dia Pak ini. Ini biar tadi. Sebuah benda mencurigakan terbungkus karung putih ditemukan nelayan terdampar di Pulau Ulat Bulu, Kabupaten Belitung dan menghebohkan warga setempat. Laporan langsung menyita barang bukti ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pengecekan awal menggunakan alat uji narkotika, kristal putih tersebut dinyatakan positif mengandung sabu. Tadi malam ada penemuan narkoba oleh masyarakat, oleh Pak Abdul Manap nih ya. Pak Abdul Manap di Pulau Ulat Bulu ya. Di Pulau Ulat Bulu lebih kurang 21 kilo. Sebelumnya ada juga penemuan di Petaling oleh Pak Asad Basri dengan jumlah berapa? 21 kilo juga. Ya, jadi menurut saya ini sebagai hal yang positif bagi kita, khususnya bagi kepolisian, karena ada masyarakat yang mau melaporkan setiap temuan ataupun kejahatan yang dia temukan.
Temuan ini merupakan yang kedua kalinya terjadi di Pulau Belitung. Sebelumnya nelayan juga menemukan paket narkoba tak bertuan mengapung di laut dengan jumlah paket dan berat sama, yakni 21 kg. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap asal-usul barang haram tersebut serta kemungkinan jaringan yang terlibat. Dari Kabupaten Belitung, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Sepekan setelah Lebaran, ratusan mobil dan motor di Riau rela antri hingga berjam-jam untuk mengisi BBM. Namun bukan karena langka. Diduga antrean BBM ini terjadi karena salah satu SPBU tidak beroperasi. Stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di pinggir jalan lintas kabupaten, tepatnya di Kelurahan Bagan, Jawa Pesisir, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir sejak sore hingga malam didatangi ribuan mobil dan motor untuk mengisi bahan bakar. Bahkan antrean ini sudah berlangsung hampir 1 minggu. Akibatnya, antrian lebih dari 2 km tidak terhindarkan. Warga menduga kelangkaan BBM kali ini terjadi sejak salah satu SPBU di Kota Bagan si api-api milik Pemda ditutup. Hingga akhirnya kelangkaan BBM di Pertalite dan biosolar mulai terjadi. Untuk memperoleh BBM, ribuan warga terpaksa antri berjam-jam. Selesai sholat maghrib tadi antriannya. Pernah terjadi seperti ini, enggak? Kalau dari awal lebaran kemarin, H-1 lebaran, mungkin ini yang paling parah mungkin. Paling parah ya? Yang paling parah antrinya. Soalnya tadi kan, siang tadi kan minyak kosong. Terus tadi ada juga kelangkaan yang jual eceran, tadi kan kelangkaan juga di minyak. Cuman tadi kata pihak SPBU, tadi pagi masuk minyak. Cuman kehabisan lah sore tadi. Makanya baru masuklah minyak, makanya antri sampai sepanjang ini. Oh gitu, berarti bukan langka ya, minyak masuk terus? Bisa minyak masuk terus, cuman kan konsumennya mungkin. Konsumennya bertambah ya? Bertambah. Warga berharap SPBU milik pemerintah dapat kembali beroperasi sehingga mereka tidak harus antri hingga larut malam untuk memperoleh BBM. Dari Kabupaten Rokan Hilir Riau, Diki Kurniawan, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, pantauan udara hari terakhir puncak arus balik Lebaran 2026 di jalur arteri Karawang, Jawa Barat pada Minggu tengah malam masih dipadati oleh puluhan ribu kendaraan pemudik, sepeda motor dan roda 4 yang datang dari arah Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dari pantauan udara, kemacetan terpantau mulai dari pertigaan lampu merah Pendei, kemudian berlanjut ke depan Terminal Kelari. Persimpangan keluar masuk tol Karawang Timur, kawasan Kosambi hingga pertigaan Dauan Kalihurip, Cikampek dan Simpang Jomin. Antrian panjang kendaraan terlihat merayap dengan kecepatan rendah, bahkan beberapa kali mengalami henti total di titik persimpangan padat. Memasuki malam, jumlah kendaraan terus bertambah secara signifikan. Hal ini dipicu oleh banyaknya pemudik yang berangkat bersamaan dari ruas Trans Jawa sejak pagi hari. Petugas kepolisian dan Dinas Perhubungan terus melakukan pengaturan lalu lintas untuk mengurangi kepadatan. Diperkirakan arus balik menuju Jakarta akan berlangsung hingga Senin ini. Sementara itu, pemirsa, arus lalu lintas di persimpangan BCP yang menjadi pertemuan arus dari arah Jakarta menuju Jalan Kalimalang, Pantura dan juga sebaliknya terpantau lengang. Jalur arteri Kalimalang yang biasanya menjadi titik kepadatan hingga saat ini masih cenderung lengang dan kondusif. Arus kendaraan didominasi oleh pemudik roda 2 yang kembali dari kampung halaman di Jawa Tengah. Meskipun volume kendaraan mengalami peningkatan dibandingkan hari biasa, namun tidak terlihat adanya antrean panjang pada lampu lalu lintas di titik krusial tersebut. Petugas gabungan tetap disiagakan di pos polisi pelayanan BCP untuk memastikan kelancaran pemudik yang hendak masuk kembali ke wilayah ibu kota. Para pengendara diimbau tetap berhati-hati mengingat kondisi fisik yang mungkin mulai lelah setelah menempuh perjalanan jauh. Sementara arus lalu lintas di jalur arteri Pantura Cirebon, Jawa Barat terpantau padat hingga 3 km pada Minggu malam. Kepadatan terlihat dari arah Jawa mengarah ke Jakarta maupun dari arah sebaliknya. Sebanyak 87.000 kendaraan melintas di jalur Pantura Cirebon. Petugas pun terpaksa rekayasa sistem buka tutup. Di hari terakhir libur Lebaran, gelombang volume kendaraan roda 2 mengalami peningkatan signifikan.
Sementara arus lalu lintas dari arah Jakarta yang mengarah ke Pulau Jawa juga mengalami kemacetan cukup panjang akibat skema penerapan sistem satu arah atau one way di ruas tol. Ribuan calon penumpang kereta api tujuan Jakarta dan sekitarnya memadati stasiun Cirebon, Jawa Barat. Kepadatan ini terjadi diduga karena waktu kedatangan kereta api yang nyaris bersamaan. Para pemudik sengaja datang 2 jam lebih awal dari jam keberangkatan agar tidak terlambat datang ke stasiun. Sekitar tadi malam, sekitar 8.000 penumpang siap diberangkatkan menuju sejumlah stasiun tujuan. PT KAI Daob 3 Cirebon memastikan tiket keberangkatan hingga Senin hari ini sudah ludes terjual. Sementara tiket yang masih tersedia hanya ada pada tanggal 31 Maret dan 1 April. Hari terakhir libur lebaran, lonjakan kendaraan arus balik libur bersama Idul Fitri di ruas tol Purbalenyi, kilometer 123, Kabupaten Badung Barat, arah Jakarta. Ribuan kendaraan pemudik yang akan kembali ke Jakarta melintas. Kepadatan ini terjadi sejak Minggu sore hingga malam. Antrian dan kepadatan kendaraan terjadi di ruas tol Purbalenyi, tepatnya di kilometer 123 Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, pada Minggu malam, pemirsa. Ribuan kendaraan yang didominasi mobil pribadi dan bus dari arah Bandung menuju Jakarta. Di hari libur lebaran terakhir ini, gelombang arus balik terus mengalir menuju Jakarta, Bogor, Sukabumi, dan juga Cianjur. Di stasiun kereta api Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu sore tercatat ada 21.000 pemudik yang berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur tiba di seluruh wilayah Daob 2 Bandung. Dengan menggunakan kereta api Lodaya, ribuan pemudik yang berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur tiba di stasiun kereta api Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu sore. Humas Daob 2 Bandung mencatat ada 6.000 lebih pemudik yang tiba di stasiun Bandung. Sementara total pada hari Minggu ada 21.000 pemudik yang tiba di seluruh stasiun yang ada di Daob 2 Bandung. Kepadatan penumpang terjadi di Bandara Soekarno-Hatta. Ya, mereka kembali hari Minggu, pemirsa, lantaran cuti libur lebaran dan libur sekolah telah habis. Kepadatan kedatangan penumpang pesawat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang mulai terjadi sejak pagi. Pengelolaan bandara mencatat terjadi tren peningkatan pada arus balik dengan jumlah 203.000 orang dan pergerakan pesawat sebanyak 1.206 penerbangan. Lonjakan penumpang akan terus meningkat seiring cuti libur lebaran dan libur sekolah telah berakhir sehingga para penumpang memilih kembali pada hari Minggu. Ya, pemirsa, pemudik balik juga memadati stasiun kereta cepat Wush di Padalarang, Bandung Barat, Jawa Barat. Pada minggu kemarin, pemirsa, 12.000 tiket sudah habis terjual. Minggu siang, antrian penumpang kereta cepat terlihat sejak pintu masuk stasiun kereta cepat Padalarang, Bandung Barat, Jawa Barat. 12.000 tiket sudah terjual, namun diprediksi bertambah hingga 20.000 seiring penjualan tiket masih berlangsung hingga waktu keberangkatan dari stasiun Padalarang. Tingginya mobilitas di masa arus balik menunjukkan pergerakan masyarakat kembali ke Jakarta setelah berlibur lebaran. Tiket yang sudah terjual dari arah Bandung dan Jakarta seluruhnya total mencapai sekitar 12.000 tiket, di mana jumlahnya masih akan terus bertambah seiring dengan penjualan yang masih akan terus berlangsung hingga keberangkatan terakhir pukul 21.23 dari stasiun Padalarang. Total 293.000 tiket terjual selama perjalanan 13 hingga 30 Maret 2026. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Menteri Perhubungan Budi Purwagandi resmi menutup pemberlakuan one-way lokal presisi di tol Trans Jawa pada arus balik Lebaran 2026 Senin dini hari tadi. Dengan penutupan rekayasa lalu lintas one-way lokal presisi, harus lalu lintas di tol Trans Jawa kembali normal.
Pemberlakuan one way sepenggal presisi dinyatakan selesai pada pukul 24.00 pada tengah malam tadi. Penutupan pemberlakuan satu arah dihadiri langsung oleh Menteri Perhubungan Budi Purwagandi, didampingi oleh Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho dan Dirut Jasa Marga Rifan Purwantono. Menhub mengimbau masyarakat tetap berhati-hati dalam melakukan perjalanan dan tetap mengikuti arahan dari petugas di lapangan. Pemberlakuan one way sepenggal presisi atau one way lokal presisi pada pukul 24.00 kami nyatakan selesai, tapi kami nyatakan ditutup. Dan kepada masyarakat yang masih ada, yang masih melakukan perjalanan, kami harapkan bisa berhati-hati, selalu mengikuti arahan dan petunjuk dari petugas di lapangan, karena memang perjalanan masih ada dan juga ini sudah berlaku secara normal. Kegiatan Hari Raya Idul Fitri cukup terkendali dari aspek Arkam Tipmas, tidak ada peristiwa yang menonjol. Dari sisi Kamsel Tiptar Lantas, alhamdulillah jumlah fatalitas korban meninggal dunia turun 30%. Demikian juga jumlah kecelakaan lalu lintas, operasi ketupat tambah KRYD, kegiatan rutin yang ditingkatkan, peristiwanya turun 7%. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas dan kami sudah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Ya, selamat pagi Brigadir Treslinda. Bagaimanakah pantauan arus lalu lintas di sana saat ini? Ya baik, terima kasih rekan saya Arlista dan juga Pram. Dapat kami gambarkan untuk arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Pancoran yang akan mengarah ke arah Kuningan, maksud kami yang akan mengarah ke arah Semanggi maupun berbelok arah ke arah Rusuna Said sampai saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar, dan memang perlambatan kecepatan kendaraan di kawasan ini hanya terjadi pada antrian traffic light saja. Kalau kita melihat jumlah volume kendaraan pada pagi hari ini dengan aktivitas sebelum pelaksanaan libur Lebaran, ini masih terbilang relatif lancar untuk aktivitas masyarakat. Tidak ada peningkatan volume kendaraan yang signifikan. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Ragunan yang akan mengarah ke Rusuna Said sampai saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar, dan memang perlambatan kecepatan kendaraan ini juga hanya terjadi di antrian traffic light. Kemudian untuk kendaraan pertemuan kendaraan baik itu dari arah Pancoran, dari arah Warung Buncit maupun kendaraan dari arah Semanggi yang akan mengarah ke Rusuna Said. Namun sampai saat ini arus lalu lintas di kawasan ini masih terbilang normal. Tentunya kami juga harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan, jaga batas kecepatan, kemudian jaga jarak aman kendaraan Anda. Dan kami juga menginformasikan dari SMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 237 kasus laka lantas dengan korban meninggal dunia sebanyak 15 orang, 24 luka berat, serta 342 orang luka ringan. Dari data tersebut, 78% didominasi oleh kendaraan roda 2. Kembali lagi kami ingatkan bagi pengendara roda 2 untuk selalu menjaga batas kecepatan, gunakan selalu helm standar SNI. Hal ini untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan roda 2 di seluruh Indonesia. Kembali ke rekan saya Pram dan juga Arlista di studio, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya dari kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Selamat kembali bertugas dan salam presisi.
Serangan drone Iran menghantam pusat elektronik dan radar strategis Israel di Haifa serta fasilitas bahan bakar di Bandara Ben Gurion. Iran mengklaim serangan ini berdampak langsung pada kemampuan pertahanan udara Israel, termasuk sistem pencegat rudal dan drone. Tentara Iran mengumumkan telah melancarkan serangan drone terhadap sejumlah target strategis milik Israel termasuk pusat peperangan elektronik dan radar di Haifa. Dalam pernyataan resminya, Iran menyebut fasilitas yang menjadi sasaran merupakan bagian dari kelompok kedirgantaraan Israel termasuk pusat teknologi milik ELTA yang dikenal sebagai salah satu pilar penting dalam sistem pertahanan elektronik Israel. Selain itu, Iran juga mengklaim telah menyerang fasilitas penyimpanan bahan bakar di Bandara Ben Gurion yang disebut salah satu pusat logistik penting bagi operasi udara Israel. Menurut Iran, ELTA merupakan industri pertahanan yang memproduksi berbagai sistem canggih, mulai dari radar susunan bertahap, sistem peringatan dini, hingga teknologi pemantauan satelit. Iran menilai serangan tersebut berdampak signifikan terhadap kemampuan Israel dalam mendeteksi dan mencegat serangan rudal maupun drone. Iran juga menyatakan gangguan terhadap fasilitas bahan bakar di Bandara Ben Gurion dapat mempengaruhi operasional penerbangan militer Israel, khususnya dalam mendukung operasi udara di kawasan. Iran menembak jatuh drone dan merusak jet F-16 milik Amerika Serikat dalam operasi terbaru mereka. Ya, Iran juga mengirim pesawat tempur dan drone untuk menyerang titik peluncuran rudal Israel. Korps Garda Revolusi Iran mengumumkan berhasil menembak jatuh drone MQ-9 Amerika Serikat dan merusak jet tempur F-16. Serangan dilakukan unit Angkatan Laut dan Angkatan Udara Garda Revolusi Iran menggunakan sistem rudal jarak menengah, jarak jauh, serta drone serang. Iran juga mengirim pesawat tempur dan drone untuk menyerang titik peluncuran rudal Israel. Rudal Garda Revolusi Iran juga menghantam sebuah jet tempur F-16 Amerika Serikat di wilayah selatan Iran sehingga mengalami kerusakan berat. Iran memperingatkan Amerika Serikat jika penargetan terhadap fasilitas industri Iran kembali terjadi, akan ada potensi eskalasi yang lebih lanjut. Fasilitas logistik penting Israel di dekat Beersheba menjadi sasaran serangan udara Iran. Ya, rudal Iran menghantam pusat penyimpanan bahan kimia, memicu kebakaran hebat yang menyelimuti area tersebut. Langit di sekitar wilayah Beersheba berubah gelap setelah serangan rudal Iran menghantam sebuah gudang penyimpanan bahan kimia strategis. Ledakan besar tersebut memicu kebakaran hebat yang hingga kini masih terus coba dipadamkan oleh tim tanggap darurat setempat. Lokasi menjadi target serangan merupakan titik vital bagi distribusi bahan kimia sehingga kerusakan berdampak signifikan pada operasional industri dan logistik di area sekitar. Otoritas terkait masih menyelidiki tingkat kerusakan serta potensi bahaya lingkungan akibat kebocoran material kimia yang terbakar. Otoritas pertahanan sempat melaporkan rudal Iran berhasil menembus sistem pertahanan dan langsung mengenai area pergudangan. Sementara itu, warga di sekitar lokasi diminta tetap waspada seiring upaya isolasi area terdampak guna mencegah meluasnya dampak dari asap beracun dan sisa-sisa ledakan. Ya pemirsa, IDF merilis video pesawat Angkatan Udara Israel dan pesawat KC-135 Amerika Serikat yang berpartisipasi dalam pengisian bahan bakar di udara bersama selama misi yang penyerangan Iran. Waktu dan lokasi pasti dari rekaman tidak dapat diverifikasi secara independen. Video menunjukkan sebuah port yang dapat diperpanjang yang dikenal sebagai boom menempel pada pesawat penerima untuk menyalurkan bahan bakar. Sebelumnya dalam konflik tersebut, sebuah pesawat pengisian bahan bakar Amerika jatuh di Irak dan menewaskan 6 orang di dalamnya.
Serangan Amerika Israel tak hanya menyasar ibu kota Iran, Teheran. Serangan juga menyerang pusat religi kota Qum yang menewaskan sedikitnya 6 orang. Serangan Amerika Israel menghantam permukiman yang menghancurkan bangunan. Laporan dari kantor berita Iran, Tasnim News, jumlah korban luka-luka belum diketahui dan masih dalam pendataan. Bulan Sabit Merah Iran terus melakukan pencarian terhadap penyintas yang mungkin masih terjebak di reruntuhan bangunan. Serangan Amerika Israel dilancarkan hampir bersamaan, menargetkan 7 kota termasuk Teheran dan Qum. Amerika dan Israel menyerang permukiman warga di Teheran. Ya, serangan udara terjadi dini hari, sejumlah warga dilaporkan ikut tewas. Amerika dan Israel melancarkan serangan udara ke permukiman warga di Teheran, Iran. Serangan mengerikan terjadi pada pukul 4 pagi saat warga Teheran masih terlelap panik mendengar ledakan. Kondisi mengerikan terlihat pasca serangan. Petugas pemadam kebakaran dan tim penyelamat berusaha mencari dan mengevakuasi korban di antara puing bangunan. Media lokal melaporkan sebuah lingkungan perumahan di Jalan Rajai, Teheran terkena serangan dengan sejumlah orang tewas. 4 صبح بود با صدای انفجار بلند شدیم دود همه جا رو گرفت اومدیم دیدیم تمام خونه اومده پایین ماشین من داغون شد نصف ماشین نصف خونه‌مون اصلا داغون شده دیگه همین دیگه اعصابم هی دارن آوا رو جابجا می‌کنن بنده خدا چقدر هم جنازه در آوردن داخل خونه وسایل بین رفته درها و پنجره همه کنده شده اینجا همسایه‌ها که می‌بینید خونه همه تخریب شده برادرای آتش‌نشانی که دیشب دارن زحمت می‌کشن هلال احمر نیروی انتظامی کاری که آمریکای معلومی کار انجام داده. خونه ما هم کف بین رفته. Pekan ini Amerika mengklaim negosiasi telah dimulai namun Iran membantah. Amerika mengeluarkan 12 poin usulan sementara Iran meminta 5 syarat di mana syarat keduanya tidak bertemu. Ya pemirsa, penduduk Pulau Hormuz, Iran membentuk rantai manusia dengan bergandengan tangan. Aksi ini merupakan bentuk perlawanan atas ancaman serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas pembangkit listrik Iran. Sambil membentuk rantai manusia, warga Pulau Hormuz meneriakkan slogan-slogan anti Amerika Serikat dan anti Israel pada Jumat kemarin. Aksi ini berlangsung di tengah laporan tentang kehadiran pasukan Amerika Serikat di wilayah Selat Hormuz. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya telah mengeluarkan ultimatum 48 jam kepada Iran untuk membuka Selat Hormuz. Trump mengancam akan menghancurkan pembangkit listrik Iran. Namun Trump menunda serangan terhadap pembangkit listrik Iran hingga 6 April. Amerika Serikat mengirimkan ribuan pasukan tambahan dari Divisi Lintas Udara ke-82 ke kawasan Timur Tengah. Sementara itu, lebih dari 1 juta pejuang Iran dimobilisasi di tengah meningkatnya spekulasi rencana operasi darat oleh Amerika dan Israel. Amerika Serikat mengirimkan tambahan sebanyak 3.000 hingga 4.000 pasukan tambahan dari Divisi Lintas Udara ke-82 ke kawasan Timur Tengah. Pasukan elit sebanyak 4.000 ini bermarkas di Fort Bragg, North Carolina, dikenal mampu melakukan operasi tempur termasuk serangan udara melalui penerjunan. Pihak militer Amerika Serikat menegaskan bahwa pengumuman resmi akan disampaikan oleh pihak Pentagon meski belum ada keterangan langsung untuk mengirim pasukan darat langsung ke wilayah Iran. Sebelumnya Amerika Serikat telah mengirimkan ribuan marinir dan personel angkatan laut melalui kapal serbu amfibi USS Boxer beserta kelompok tempurnya. Diketahui pasukan Amerika Serikat di Timur Tengah diperkirakan telah mencapai 50.000 personel. Penguatan militer Amerika Serikat ini menjadi kesiapan untuk melanjutkan operasi di kawasan Timur Tengah. Sementara itu di sisi lain, Teheran menegaskan kesiapannya menghadapi kemungkinan konfrontasi langsung di wilayahnya.
Dilansir dari media Iran Tasnim News Agency, lebih dari 1 juta pejuang Iran telah disiapkan untuk menghadapi potensi serangan darat Amerika Serikat. Laporan ini muncul setelah kabar mengenai operasi darat terhadap Iran diduga telah direncanakan oleh AS. Media militer Iran menyatakan kesiapan penuh dan menyebut wilayah Iran sebagai medan tempur bagi pasukan yang terlatih. Selain itu juga terjadi lonjakan pendaftaran dari kalangan pemuda ke Basij, Garda Revolusi Iran dan militer untuk ikut serta dalam potensi konflik darat. Ya, pemirsa, ketegangan di Timur Tengah mencapai titik didih baru. Juru bicara militer Iran mengeluarkan peringatan sangat mengerikan bagi pasukan Amerika Serikat yang tengah bersiap melakukan operasi darat. Iran menegaskan setiap jengkal tanah dan laut akan menjadi kuburan bagi pasukan asing. Juru bicara militer Iran menegaskan tentara Amerika Serikat hanya akan menjadi makanan hiu jika nekat melakukan serangan darat. Dengan nada bicara yang lugas dan mengancam, pihak militer Iran memperingatkan armada laut dan pasukan infanteri mereka telah dalam posisi siaga penuh untuk mengatasi setiap upaya intervensi asing di wilayah kedaulatan mereka. Ancaman ini muncul di tengah kabar mengenai mobilisasi besar-besaran pasukan Amerika yang memicu kekhawatiran akan pecahnya perang terbuka. Iran menuding kehadiran militer Amerika di kawasan tersebut hanya memperkeruh suasana dan memancing konfrontasi yang tidak perlu. با مرگ در منطقه دست و پنجه نرم می‌کنند به دلیل ترس از کشته شدن از پایگاه‌های نابود شده متواری. Sementara itu, pemirsa, suara kemarahan warga pecah di jalanan Los Angeles. Ya, ribuan orang bergabung dalam aksi nasional bertajuk No Kings Rally untuk menggugat prioritas pemerintah Amerika Serikat. Spanduk bertuliskan, uang untuk perang bukan untuk rakyat miskin, menjadi pemandangan mencolok di tengah kerumunan massa yang memadati pusat kota Los Angeles. Para demonstran menyuarakan ironi pahit yang mereka rasakan sehari-hari saat harga kebutuhan pokok dan hunian melambung tinggi. Anggaran negara justru dialokasikan secara besar-besaran untuk pendanaan konflik di luar negeri. Aksi ini bukan sekedar protes biasa, melainkan sebuah tuntutan agar pemerintah berhenti bersikap seperti raja yang haus kekuasaan dan mulai memperhatikan perut rakyatnya sendiri yang kian sulit terisi. Sentimen ketidakadilan ini semakin menguat seiring dengan partisipasi berbagai elemen masyarakat yang merasa hak-hak dasarnya terabaikan. Mereka mendesak adanya pengalihan anggaran militer menjadi dana bantuan sosial, pendidikan, dan layanan kesehatan yang lebih terjangkau. Mayoritas warga Amerika Serikat menilai kebijakan militernya terhadap Iran sudah berlebihan. Survei terbaru menunjukkan penolakan secara luas baik terhadap pengerahan pasukan, eskalasi serangan, hingga dampak ekonominya. Sebanyak 62% atau 6 dari 10 warga Amerika menolak pengerahan pasukan darat ke Iran. Kemudian 59% menilai serangan militer Amerika sudah melampaui batas. %48% warga Amerika Serikat menolak pendanaan untuk militer Israel. Sementara itu 45% sangat khawatir terhadap kenaikan harga bahan bakar di tengah konflik. Ya, pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump meyakini dirinya sebagai pembawa perdamaian meski tengah terlibat perang dengan Iran dan menyatakan Kuba adalah negara selanjutnya. Settled 8 wars. That means millions and millions of people. And some of those wars were going on. One was 34 years, one was 32 years, one was 29 years, one was 22 years. They were long-term wars and a lot of people being killed every year. So I've saved millions and millions of people. And I mean, I know it doesn't sound right for me to say this, but I'd love my legacy to be made as a great peacemaker, because I really believe I'm a peacemaker. It doesn't seem it right now, but I think I'm a peacemaker. Okay?
Ketegangan di Timur Tengah memicu gelombang protes besar di Eropa. Ribuan warga Yunani dan Italia turun ke jalan menuntut pemerintah mereka menarik diri dari keterlibatan militer dalam konflik Amerika, Israel, dan Iran. Ratusan demonstran memadati pusat kota Athena dengan pesan yang tegas. Yunani tidak boleh menjadi garis depan dalam konfrontasi antara Iran dan negara barat. Para pengunjuk rasa mengecam kebijakan pemerintah yang dinilai terlalu jauh terlibat dalam aliansi militer yang menurut mereka hanya akan menjadikan warga sipil sebagai target potensial. Dengan membawa spanduk bertuliskan penolakan terhadap perang, massa mendesak pemerintah Yunani segera mengambil posisi netral. Sentimen serupa bergema kuat di Sisilia, Italia, saat ratusan warga Long March memprotes keberadaan instalasi militer Amerika di tanah mereka. Warga menegaskan kehadiran pangkalan militernya hanya membawa ancaman kematian bagi penduduk setempat. Mereka menuntut penghentian penggunaan fasilitas militer Italia untuk operasi tempur luar negeri. Puluhan orang ditahan di Tel Aviv saat demonstran bentrok dengan polisi selama unjuk rasa tanpa izin yang menentang perang Iran. Ya, ketegangan terjadi saat polisi membubarkan demonstran pada Sabtu waktu setempat. Rekaman video menunjukkan petugas mengeluarkan perintah pembubaran melalui pengeras suara. Petugas juga menyeret paksa beberapa demonstran ke dalam kendaraan polisi dan campur tangan dalam perkelahian antar demonstran. Gelombang protes anti perang telah melanda beberapa kota di Israel, termasuk Tel Aviv, Yerusalem, dan Haifa. Media lokal menyebut 18 demonstran telah ditangkap pada Sabtu waktu setempat. Israel juga telah melarang pertemuan lebih dari 50 orang sebagai bagian dari langkah keamanan masa perang karena negara itu menghadapi serangan harian dari Iran dan Hizbullah Lebanon. Sementara di Yerusalem, ratusan warga Yahudi anti-Zionis menggelar demo menuntut Israel menghentikan perang dengan Iran. Pusat kota di kawasan Yerusalem dipenuhi warganya yang berunjuk rasa. Mereka berkumpul dan membawa papan yang bertuliskan hentikan perang dengan Iran. Warga menuntut pemerintah Israel dapat menghentikan perang, di mana perang mengakibatkan Iran membombardir balik dan menewaskan sejumlah warga Israel. This was a war that was unnecessary to start. This was something that Israel and the states started, and I still hope that we can put an end to this. It was very unnecessary. I think we can see the trajectory of the war for economic reasons, but also because people are dying. It's very not viable, and I don't think there's any clear motivation that's been, or goal that's been mentioned for this war, and I think the people are fed up, and it's not a worth it war. I'm here to demonstrate against the war. I'm here to demonstrate against the Prime Minister Benjamin Netanyahu and to end this war immediately. Diketahui pasca Israel menyerang Iran pada 28 Februari lalu, sejumlah misil balasan dikirimkan Iran ke Tel Aviv dan sekitarnya. Masyarakat Israel pun merasakan dampak kerusakan yang cukup parah di kawasannya. Ratusan warga Seoul, Korea Selatan berkumpul dan berunjuk rasa di gedung kedubes Amerika Serikat dan Israel. Mereka mendesak agar tidak ada negara yang mengganggu kedaulatan negara lain. Ratusan orang berunjuk rasa menuju kedutaan besar Amerika Serikat dan Zionis Israel di Seoul. Massa memprotes perkembangan di Gaza dan meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. Para pengunjuk rasa meneriakkan slogan-slogan Israel teroris dan meminta pemerintah Korea Selatan tidak mengerahkan pasukan tempur. Sejumlah pengunjuk rasa kemudian memberikan dukungannya kepada Iran. Mereka menegaskan Iran memiliki kedaulatan untuk menentukan masa depannya sendiri.
이스라엘이랑 원래 팔레스타인의 그 전쟁이 지금 뭐 이란까지 중동 전체를 위험하게 빠뜨리고 있어서 이거는 더 이상 남의 문제가 아니라 모두의 문제다. 그리고 그 폐해로 인해서 지금 전쟁으로 인해서 모든 지구의 사람들이 다 어려움을 겪고 있는 상황인데 그런 상황에서 한국에서도 이 전쟁에 대해서 굉장히 반대하고 Ketegangan meningkat di Timur Tengah sejak Amerika Serikat dan Zionis Israel melancarkan operasi militer gabungan terhadap Iran pada 28 Februari di tengah pembicaraan diplomatik yang bertujuan untuk membatasi program nuklir dan rudal Iran. Paus Leo XIV kembali menyuarakan penolakan perang. Penolakan ini ia sampaikan saat memimpin ibadah misa Minggu Palma di Vatikan. Paus Leo XIV kembali menggembakan penolakan perang. Kali ini Paus memanfaatkan Misa Minggu Palma untuk menyuarakan penolakan itu. Paus memimpin Misa Minggu Palma di Vatikan. Palma adalah hari Minggu terakhir yang menandai dimulainya Pekan Suci. Perayaan ini mengenang peristiwa masuknya Yesus ke Yerusalem sebagai Raja Damai. Dalam khotbahnya, Paus Leo XIV berulang kali mengucapkan Raja Damai. Ia mengungkapkan Tuhan selalu menolak kekerasan. Ia juga menegaskan Yesus terus mewartakan damai meski kekerasan mengintai. Lui, che si offre come una carezza per l'umanità, mentre altri impugnano spade e bastoni. Lui che è la luce del mondo, mentre le tenebre stanno per ricoprire la terra. Lui che è venuto a portare la vita, mentre si compie il piano per condannarlo a morte. Come Re della pace, Gesù vuole riconciliare il mondo nell'abbraccio del Padre e abbattere ogni muro che si separa da Dio e dal prossimo, perché Egli è la nostra pace. Di Minggu Palma, aparat Zionis Israel melarang rombongan imam yang menuju gereja makam suci. Para imam adalah Patriarkat Latin Yerusalem Kardinal Pierbattista Pizzaballa. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Sindo Today bersama saya Arlista Hadi dan Pram Sunjaya. Pemirsa, setelah menjalani libur panjang Lebaran, para aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Provinsi Jakarta kembali beraktivitas. Ya, para pegawai hadir dan menjalankan tugas seperti biasa. Inilah aktivitas para pegawai di lingkungan kantor pemerintah Provinsi Jakarta pada Senin usai libur panjang Lebaran. Sejumlah pegawai ASN nampak hadir secara bertahap sejak pagi hari dan akan mengikuti apel sebelum memulai pekerjaan. Tidak ada lagi suasana halal bihalal yang telah dilaksanakan pekan lalu. Wah, ini mantap sekali pastinya ya, fresh karena para ASN ini habis libur Lebaran. Nah ya pemirsa, pastinya ini udah siap lagi untuk bekerja pemirsa. Atau masih ada yang terbawa hawa-hawa libur yang jadi bikin terlambat masuk kantor nih. Nah ini langsung aja nih kita cek, sudah ada rekan kami Indira Utomo di Balai Kota Jakarta. Halo, selamat pagi Indira, bagaimana PNS Jakarta di hari perdana yang baru masuk setelah libur Lebaran, ada nggak nih yang datangnya terlambat? Ya, selamat pagi Arlista, Pram, dan pemirsa. Ya, betul sekali, hari ini memang hari pertama kembali bekerja bagi para ASN di Balai Kota DKI Jakarta. Dan berdasarkan pantauan kami memang mereka sudah mulai datang sejak pukul 6:30 pagi tadi secara berangsur menggunakan transportasi umum seperti Transjakarta. Dan nantinya mereka juga dijadwalkan untuk melaksanakan apel, namun masing-masing begitu terkait instansinya. Dan setelah kembali kerja ini sebelumnya juga ada himbauan dari pemerintah begitu terkait adanya work from home.
Dan tadi saya juga sempat berbincang dengan beberapa ASN menanyakan apakah mereka siap begitu jika benar diberlakukan adanya work from home. Dan mayoritas dari mereka juga memberikan respon yang positif ataupun setuju jika nantinya benar akan diadakannya work from home. Namun perlu memperhatikan ya, apabila nanti ada ASN yang memang bekerja langsung untuk memberikan layanan kepada publik, itu diharapkan bisa dikaji lagi secara bijak. Namun yang sekiranya ASN-nya ini bisa bekerja secara remote, begitu menganggap hal ini justru lebih fleksibel bagi mereka. Dan sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Bapak Pramono Anung juga mengatakan siap jika nantinya diberlakukan work from home. Dan nantinya juga diharapkan apabila benar nih diberlakukan work from home dapat mensiasati gitu ya energi yang nantinya disimpan baik dari bahan bakar maupun juga energi listrik, namun tetap bisa memberikan hasil yang optimal pelayanannya kepada masyarakat. Sementara itu Arlista dan Pram. Baik, terima kasih banyak informasinya. Indira Utomo melaporkan langsung dari Balai Kota Jakarta. Selamat kembali bertugas. Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandar Udara Haneda, Tokyo, Jepang untuk melakukan kunjungan resmi perdananya sebagai Presiden Republik Indonesia. Pesawat kepresidenan Indonesia 1 yang membawa Presiden Prabowo beserta rombongan tiba pada Minggu malam pukul 9:10 waktu setempat. Presiden disambut oleh Menteri Negara untuk Urusan Luar Negeri Jepang Iwao Horii, Kepala Protokol Negara Jepang Tadayuki Miyashita. Sementara itu Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang Nurmala Kartini Syahrir dan Atase Pertahanan Republik Indonesia di Tokyo Laksma TNI Hidayatur Rahman turut menyambut kedatangan Prabowo. Presiden Prabowo diagendakan untuk melakukan panggilan kenegaraan kepada Kaisar Jepang Naruhito. Selain itu, Kepala Negara juga dijadwalkan melakukan pertemuan bersama Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi. Sebelumnya pemirsa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pertemuan ini juga akan membahas sejumlah isu strategis mulai dari perdagangan hingga pendidikan. Pertemuan Prabowo dengan Kaisar Naruhito hingga Perdana Menteri Takaichi untuk memperkuat kerjasama. Hubungan persahabatan kedua negara juga perlu dijaga. Indonesia dan Jepang akan membahas isu-isu perdagangan hingga teknologi. Pertemuan ini juga akan menyinggung kerjasama di bidang kehutanan dan lingkungan. Nah, dengan agenda beliau di Jepang, beliau akan memenuhi undangan pertemuan dengan Kaisar Naruhito dan Perdana Menteri Jepang Takaichi. Tentu saja ini dalam rangka memperkuat kerjasama kedua negara yang telah berlangsung cukup lama, dan tentu saja Bapak Presiden akan berdiskusikan banyak hal strategis di berbagai bidang, terutama di bidang ekonomi, perdagangan, teknologi, dan tentu saja bidang pendidikan, dan berharap ke depan dapat ditingkatkan kerjasama antara kedua negara. Pemirsa, sebelum berangkat ke Jepang, Presiden Prabowo Subianto menggelar pesta rakyat di kawasan Monas, Jakarta. Ya, dalam pesta bertema Istana untuk Rakyat, pemerintah menyiapkan puluhan ribu paket sembako hingga panggung hiburan. Presiden Prabowo Subianto menggelar pesta rakyat bertemakan Istana untuk Rakyat di kawasan Monas, Jakarta. Acara ini menghadirkan bazar, pasar murah, hingga panggung hiburan. Kegiatan ini merupakan upaya pemerintah untuk berbagi kebahagiaan Idul Fitri, khususnya bagi warga yang tidak mudik maupun pemudik yang telah kembali ke Jakarta. Pemerintah menyiapkan 20.000 paket sembako guna memastikan pemerataan bagi masyarakat. Acara ini juga diharapkan bisa meningkatkan kinerja UMKM. Diharapkan semuanya masyarakat bisa merayakan Lebaran. Tadi kita berikan kupon 100.000 kupon
Satu kupon itu Rp500.000. Jadi ada untuk sembako, ada juga untuk barang. Barangnya apa? Nah, sekalian juga untuk menghidupkan UMKM, pedagang-pedagang. Nah, dari ada pasar Tanah Abang, pasar Senen, pasar Ular, kemudian beberapa pasar lain se-Jabodetabek. Melalui Pak Menteri UMKM, Pak Maman, dibawa ke sini, mereka jualan, kita beli barangnya. Nah, kemudian masyarakat yang datang gratis diberikan kupon, kemudian mereka menukarkan kupon itu. Kegiatan ini diharapkan bisa memperkuat peran dalam mendukung stabilitas pasokan pangan bagi masyarakat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan pasar murah yang digelar di Monas? Berikut laporan rekan Camar Hayanda dan juru kamera Laksa. Pemirsa, ribuan masyarakat di wilayah DKI Jakarta ini sedang mengantri untuk operasi pasar murah yang diselenggarakan oleh Bulog beserta dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dan saat ini saya sudah berada di booth untuk Jakarta Pusat. Di sini ribuan masyarakat sudah mengantri, salah satunya adalah di Kelurahan Cempaka Putih. Kita akan langsung berbincang bersama dengan masyarakat yang ada di sini. Halo, Bapak. Selamat siang. Dengan Pak siapa, Pak? Dengan saya, dengan Andre. Oke, Pak Andre ini sebagai apa? Wakil RT ya? Ya, perwakilan RT 4. Oke, dari Kelurahan? Cempaka Putih Barat. Oke, Bapak ini kan sedang ada operasi pasar murah ya, Pak ya. Bisa dijelaskan sebetulnya untuk pendataan awalnya Bapak dapat informasi dari mana sehingga bisa dapat kuponnya, Pak? Oh gitu. Informasi awal itu dari kelurahan, dari Dinas Sosial Cempaka Putih Barat. Info langsung ke kantor RW dan langsung informasinya ke RT langsung ke warga. Oke. Wah, sangat membantu sekali tuh ya. Terutama habis lebaran gini kan, sembako pada habis di rumah gitu. Ekonomi mulai lemah. Dengan adanya ini jadi agak buat bernapas jadi ada lagi. Bagus pemerintahnya. Bagus. Hidup Bapak Prabowo. Hidup Bapak bagus. Oke, baik, terima kasih ya Pak ya. Ya, pemirsa, itu dia tadi perbincangan kami bersama dengan warga yang ada di sini. Memang kegiatan operasi pasar murah ini digelar dari pukul 3 sore sampai dengan pukul 9 malam. Dan tadi ada 2 kupon ya, baik untuk kupon sembako maupun non sembako senilai Rp300.000 dan juga Rp200.000. Dan tentunya kegiatan ini diharapkan bisa membantu ekonomi masyarakat, terutama setelah pasca Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah, di mana seluruh biasanya sembako dan juga berbagai kebutuhan lain ini merangkak naik. Dari Jakarta, Camar Hayanda, Laksana iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah warga mendapatkan hadiah door prize berupa sepeda hingga motor listrik dalam acara pasar murah yang digelar di Monas, Jakarta. Istana menggelar kegiatan pasar murah dalam momentum Hari Raya Idul Fitri 2026 di Monas, Jakarta. Masyarakat antusias menghadiri pasar murah yang diinisiasi oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Dalam kegiatan tersebut, para pengunjung berkesempatan mendapatkan 100.000 kupon belanja sembako dan barang gratis senilai Rp500.000. Sejumlah penerima kupon langsung membuka paket sembako usai menerimanya. Mereka mendapat sembako hingga pakaian baru. Ada beras, ada beras, ada ayam, ada telur, ada sarden, dan juga ini baju gamis di dalam. Sementara itu, seorang petugas PPSU asal Kelurahan Cilandak Timur bernama Gunawan Ipang memenangkan door prize berupa motor listrik dalam acara pasar murah itu. Setidaknya ada 1.000 unit sepeda dan 100 unit motor listrik yang dibagikan bagi para pengunjung yang beruntung. Yeay, kita PPSU. Terima kasih. Dari PPSU mana, Bu? Cilandak Timur. Ada. Sembako. Sembako. Sama baju. Ayam, baju sembako. Keren. Terima kasih. Ya. Bagus, terima kasih Pak Presiden. Dalam acara juga digelar panggung hiburan rakyat untuk memeriahkan suasana dengan penampilan grup musik Wali, Baginda, serta berbagai permainan untuk anak-anak. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah memutuskan MBG akan disalurkan hanya 5 hari dalam sepekan. Setelah berjalan hampir 2 tahun, Badan Gizi Nasional menetapkan kebijakan baru terkait pembagian MBG bagi pelajar dan ibu hamil.
Untuk para pelajar, selanjutnya MBG akan disalurkan selama 5 hari dalam sepekan atau dari hari Senin hingga Jumat. Keputusan ini diambil setelah rakortas virtual bersama Presiden Prabowo Subianto. Namun, menurut Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindaya, khusus bagi daerah 3T atau terdepan, terluar, dan tertinggal, dan daerah dengan resiko stunting tinggi, MBG tetap disalurkan selama 6 hari. Dadan menyebut langkah ini diambil untuk memastikan anak-anak di daerah khusus tersebut tetap mendapatkan konsumsi ataupun makanan dengan gizi yang cukup setiap hari. Beralih ke informasi lain, pemirsa, ex-Menteri Pertahanan Republik Indonesia Juwono Sudarsono dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Ya, prosesi pemakaman dilakukan secara militer. Upacara pemakaman militer dipimpin Menteri Pertahanan RI Syafri Samsudin. Sejumlah pejabat negara turut hadir, diantaranya Wakil Menteri Pertahanan Doni Ermawan, Wakil Panglima TNI Jenderal Tandoyo Budi Revita, Menko Polkam Jamari Caniago, serta Wakil Ketua Komisi 1 DPR Dev Laksono. Juwono Sudarsono merupakan Menteri Pertahanan pada masa Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono. Sebelumnya jenazah mantan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono disemayamkan di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta. Mantan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono era pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono dan Abdurrahman Wahid ini tutup usia pada 84 tahun. Almarhum meninggal pada Sabtu kemarin pukul 13:45 waktu Indonesia Barat di RSPI Pondok Indah dan disemayamkan di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta pada Minggu pagi. Sejumlah tokoh nasional hadir untuk memberikan penghormatan terakhirnya, termasuk Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono. Kehilangan salah satu putra terbaik bangsa, almarhum Profesor Dr. Juwono Sudarsono. Saya mengenal almarhum secara pribadi. Ini ceritanya sejak saya masih menjadi perwira muda. Saya Letnan Kolonel dari Satuan Tempur, tapi pernah menjadi dosen Seskowat. Saya mulai berkomunikasi dengan beliau. Beliau salah satu pemikir, dosen, bahkan dekan FISIP UI waktu itu, tapi ideasnya, pemikirannya cemerlang untuk Indonesia, untuk dunia, hubungan internasional, dan pertahanan. Sepekan perayaan Idul Fitri, perayaan Syawalan Lebaran Ketupat digelar di Solo, Jawa Tengah. Perayaan ini sebagai ajang silaturahmi antara penguasa Pura Mangkunegaran hingga masyarakat umum. Pura Mangkunegaran menggelar halal bihalal dengan tajuk Riayai Kupat Mangkunegaran yang dipusatkan di Pendapa Ageng. Mangkunegoro 10 didampingi anggota keluarga menyalami satu persatu tamu undangan hingga masyarakat umum. Warga pun antusias dari antrian yang tertib dan menggelar untuk bersalaman dengan Mangkunegoro 10 yang diawali dengan pembagian berkat yang berisikan ketupat sayur. Sebanyak 4.000 porsi hidangan ketupat sayur spesial sebagai suguhan utama bagi para tamu yang hadir dalam perayaan tersebut. Jumlah 4.000 porsi ketupat tersebut memiliki makna filosofis mendalam yang melambangkan 4 tahun masa kepemimpinan di Pura Mangkunegaran. Saya bareng sama pacar saya, sama keluarga pacar saya, dekat-dekat itu. Mbak, harapannya Mbak dengan adanya halal bihalal raja dengan rakyatnya seperti apa nih Pak? Harapannya dengan diadakannya kegiatan-kegiatan seperti ini, hubungan antara Mangkunegaran dengan rakyatnya akan semakin bagus. Ini pertama kali atau sebelum sudah pernah ikut? Sebenarnya part time di sini sih Pak, cuman tadi pengen nyobain ikut halal bihalal yang tahun ini karena tahun kemarin belum berkesempatan hadir ya mungkin. Harapannya dengan halal bihalal warga dengan Gusti Raja seperti apa ini? Ya semoga Mangkunegaran bisa makin sukses jadi wadah untuk anak-anak muda di Solo.
Acara Riaya Kupat ini diharapkan terus menjadi agenda rutin tahunan yang mampu memperkuat daya tarik wisata budaya, sekaligus mempererat kohesi sosial di kota Solo. Dari Solo, Jawa Tengah, Ayus melaporkan. Pemirsa, kita ke informasi olahraga. Usai debut manis dengan pesta 4 gol tanpa balas atas St. Kitts and Nevis, pelatih John Hartman berjanji akan membawa timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2030. Ya, Hartman menegaskan para pemain memiliki ambisi kuat untuk mencetak sejarah baru. Betul. 6 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat malam. Hasil tersebut menjadi sinyal positif bagi era baru timnas Indonesia. Hartman mulai menunjukkan karakter permainan yang lebih cair dan efektif sejak laga pertamanya. Usai pertandingan, Hartman menegaskan target utama tim bukan hanya sekedar kemenangan di laga uji coba. Ia ingin membawa Indonesia melangkah lebih jauh hingga ke panggung Piala Dunia. The players take more ownership. So this is just a process. And you mentioned World Cup qualification. I mean, that's the mission. Our purpose is we have 280 million reasons why we get up every day to do what we do. These guys are very clear that we want to be the first group of men to qualify this country and be that special group and have that moment with every child, grandparent, mother, father in this country. That's what we work for. So every day the fans, they can never doubt that we're working towards that one goal. Hartman menegaskan para pemain memiliki ambisi kuat untuk mencetak sejarah baru di Piala Dunia. Hartman juga meminta dukungan penuh dari supporter dalam setiap fase perjalanan tim karena perjalanan menuju target besar tidak akan selalu berjalan mulus. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Puncak Festival Mudik Balon Udara di Alun-Alun Wonosobo berlangsung meriah. Minggu pagi ada sekitar 45 balon udara menampilkan beragam motif dan warna yang mencolok diterbangkan dalam puncak acara sehingga menciptakan pemandangan unik di langit Wonosobo. Puncak Festival Mudik Balon Udara di Alun-Alun Wonosobo, Jawa Tengah berlangsung meriah. Sejak selepas subuh, kawasan kota sudah dipadati pengunjung dari berbagai daerah, baik warga lokal maupun luar kota. Antusiasme masyarakat terlihat dari kerumunan yang terus bertambah sejak dini hari. Bahkan sebagian pengunjung sudah datang sejak pukul 2 pagi untuk mendapatkan lokasi terbaik menyaksikan festival. Sebanyak 45 balon udara diterbangkan dalam puncak acara ini. Balon-balon ini menampilkan beragam motif dan warna yang mencolok, menciptakan pemandangan unik di langit Wonosobo pada pagi hari. Suasana semakin semarak saat balon mulai diterbangkan dengan sistem ditambatkan, sehingga tetap terkendali dan aman untuk disaksikan. Dari Kendal. Berangkat jam berapa tadi? Berangkat jam setengah 4. Pernah lihat balon udara seperti ini? Kenapa kok akhirnya datang ke sini? Karena tertarik di media sosial. Banyak sini. Banyak itu gambar-gambarnya bagus. Sementara Direktur Utama Airnav Indonesia, Kapten Afirianto Suratno menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara tradisi dan keselamatan penerbangan. Ia menambahkan sosialisasi terus dilakukan agar masyarakat memahami risiko balon udara liar. Jadi kita ke depan untuk bisa memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa kita tetap menjaga tradisional kita, tetapi tidak mengabaikan keselamatan penerbangan. Kita support sekali ya untuk Airnav, untuk perekonomian ke depan. Kalau UMKM di Wonosobo dengan support Airnav akan lebih baik dan bisa menjadi mandiri, kebanggaan Kota Wonosobo. Selain menjadi atraksi budaya, festival ini juga memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM.
Airnav Indonesia menyatakan dukungannya terhadap pengembangan ekonomi lokal melalui kegiatan ini. Festival ini merupakan bagian dari tradisi yang kini berkembang menjadi penggerak ekonomi dan pariwisata daerah. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono Anyis melaporkan. Pemirsa, menghabiskan sisa masa libur lebaran tidak selalu harus berpergian jauh ataupun ke lokasi yang mahal. Ya, di Purwakarta, Jawa Barat, warga bisa memilih bersantap hidangan khas Sunda sambil menikmati hamparan sawah yang menyejukkan mata dan juga pikiran. Suasana hijau persawahan di Purwakarta bisa menjadi pilihan Anda untuk menghabiskan sisa masa libur lebaran. Tak hanya menyajikan keindahan alam, tempat ini juga menawarkan kelezatan hidangan khas Sunda yang menggugah selera. Seperti di rumah makan satu ini di kawasan Cinaga, Purwakarta yang menjadi salah satu destinasi favorit. Semenjak libur lebaran, pengunjung terus berdatangan yang ingin menutup libur lebaran dengan suasana santai. Di sini, berbagai menu andalan khas Sunda disajikan, mulai dari nasi liwet, ikan goreng dan bakar, ayam cobek, hingga lalapan segar dengan pilihan sambal, mulai dari sambal dadak hingga terasi. Cita rasa yang khas menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung sambil menikmati suasana pedesaan yang asri dengan makanan khas Jawa Barat. Dari Purwakarta sengaja ke sini main. Memang saya suka makan di sini karena ini favorit banget karena makannya enak-enak dan murah. Ya enak banget lah menikmati suasana di sini ya karena di sini kan anginnya terasa dekat sawah. Jadi sambil makan sambil menikmati suasana gitu. Konsep makan lesehan di saung memberikan pengalaman berbeda. Suasana tenang dan udara segar menjadi alternatif wisata sederhana namun berkesan. Waktu itu habis COVID, kita jualan online, sepi, ternyata mikir-mikir tuh katanya yang lagi banyak diminati itu kuliner. Momen kebersamaan di akhir liburan ini menjadi penutup manis sebelum kembali ke aktivitas sehari-hari. Pemirsa, menutup libur panjang Lebaran 2026, saya mau nostalgia dulu nih melihat hamparan sawah hijau di kawasan Purwakarta, Jawa Barat, dilengkapi dengan makanan Sunda. Ada favorit saya jengkol cobek, kemudian ada bawang jagung, dan ada nila cobek juga. Dari Purwakarta, Dilamia Lia, Rizky Salehudin, Anyis melaporkan. Saya mau makan dulu nih.